Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas tentang pengatur atau pengontrol suhu pada kulkas sub 2 pintu, bagian elektroniknya. Jadi ini untuk potensio untuk mengatur tingkat dingin. Jadi dengan diputar maka rangkaian akan bekerja memberi membaca termistor NTC, lalu rangkaian nanti akan mengendalikan rangkaian D-force dan rangkaian pemanas dari sistem kulkas bagian kondenser dalam. Nah, ini kita tidak bahas kulkasnya, tapi kita bahas bagian elektroniknya. Kita mau mengecek saja kenapa kulkas tidak dingin, apakah bagian ini yang bermasalah, yaitu dengan cara mengecek beberapa komponen dengan alat ukur. Jika kita lihat secara fisik, ini hampir tidak ada komponen yang rusak. Nah, ini optocoupler, ada resistor, ada dioda jener, ada resistor lagi, ada transistor, potensio, elko, transistor, dioda. Nah, ini relay, ini sepertinya kapasitor, relay juga, jadi berfungsi. Dua relay di sini, RY itu kode relay. Lalu trafos, dioda penyearah, kapasitor anti noise jaringan. Nah, ini NTC. Ada spring. Nah, yang pertama kita periksa adalah springnya. Arahkan apometer pada skala bunyi saja untuk mengetahui apakah ada short circuit atau open circuit. Nah, yang kita cari adalah yang short circuit, yang terhubung singkat akibat kerusakan. Anda bisa mendengar bunyinya, lalu kita ukur spring. Jadi bagus springnya, tidak ada masalah. Kemudian kita coba buka. Nah, ini konektor yang menghubungkan ke panel atau rangkaian lain. Ini bagian belakangnya, ada beberapa komponen SMD juga di sini. Letakkan pada pengukuran komponen. Kita menunggu bunyi bip. Nah, itu yang nanti kita identifikasikan bahwa ada kerusakan dari short circuit. Nah, ini dua kita ukur tidak ada, ini spring. Oke, saya ulangi. Nah, ini kapasitor yang bagus, bunyi sebentar lalu mati. Kemudian dioda ini tidak ada short circuit.
Oke, bagus. Konektor, kemudian ini sudah semua, tinggal dioda, trafo. Saya kira kita cek. Kalau trafo umumnya nadanya terhubung, bunyi bipnya terhubung karena panjang, karena memang itu lilitan, kecuali punya nilai resistansi trafo yang besar. Seperti ini nggak bunyi. Kalau bunyi itu short circuit. Nah, di sini kita perlu ampermeter yang betul, yang bagus, supaya hasil pengukuran kita akurat. Lalu ini ada transistor. Bagus, ada resistor. Ya, lumayan banyak yang kita ukur, tapi beginilah metode kita mengukur supaya mendapat hasil kesimpulan apakah rusak atau tidak rusak. Nah, ini ada apa bunyi? Kalau apakah ini spring, kita lihat. Nah, ini ternyata spring 000, spring SMD, artinya memang harus terhubung. Kalau semua sudah kita ukur dan tidak ada yang rusak, maka langkah selanjutnya adalah kita lihat jalur-jalur PCB-nya. Mana yang kita curigai berubah bentuk solderannya seperti keluar minyak, atau ada jalur PCB yang retak. Ini kita lihat IC-nya tidak masalah. Dari hasil pengamatan dengan kaca pembesar, tidak ada komponen-komponen yang retak atau solderan tadi retak. Semuanya masih bagus. Ya. Tahapan berikutnya adalah kalau sudah kita tidak temukan ada yang short, maka kita ukur bagian-bagian power supply-nya yang paling penting, yaitu dioda. Ini ada dioda. Apakah ada kebocoran atau open circuit? Nah, ini diodanya kita ukur. Posisikan ampermeter di dioda. Ini bagus. Jadi satu sisinya terbuka, tidak terhubung.
Nah, ini terhubung, satu sisinya lagi terbuka. Ini 2,2. Nah, ini bagus, satu lagi. Bagus 2,2. Satunya 0,6. Nah, ini artinya dia udah masih dalam kondisi yang bagus. Nah, jadi apa kira-kira masalahnya? Ini ada transistor. Nah, jadi kalau sudah kita putuskan ini nanti bagus, kita bisa memastikan ada tidak dingin kulkas oleh sebab yang lain. Bagus. Bagus. Nah, kemudian kita coba lancarkan potensio ini dengan memakai kontak cleaner. Bagaimana cara kita mengecek apakah potensio masih sesuai, masih mempunyai nilai resistansi geser pada saat potensionya digeser. Nah, ini kita mentokkan ke arah kanan, kita ukur. Nah, ini kurang lebih 10 kilo. Nah, ini juga kira-kira 10 kilo. Nah, lalu kita mentokkan ke kiri. Nah, Anda lihat nilainya berkurang menjadi 5,8 ohm. Nah, ini tetap. Jadi potensio itu yang dipakai adalah dua sisi saja, apakah ini ataukah ini. Jadi satu bagian ini ke ground, satu bagian lagi ke bisa kita lihat di sini. Nah, ini ke ground yang mana? Nah, ini groundnya. Kita arahkan buzzer. Yang mana ke groundnya akan bunyi. Nah, ini yang ground sebelah kiri. Nah, biasanya potensio memang groundnya itu sebelah kiri. Yang terpakai nilai resistansinya adalah jalur 2 ini. Ini ground, input, output. Ini groundnya. Ini negatif kapasitor. Oke. Nah, yang kita lihat ini 2. Kita ukur lagi nilai resistansi ketika digeser. Ohm, kemudian kita geser ke arah berlawanan untuk melihat apakah potensio bagus. Kurang lebih bagus, artinya berfungsi proses nilai resistansi di potensio ini pada saat kita geser. Ini tadi kalau mentok 6, nah ini 9,3, lalu kita mutar lagi lebih banyak, lebih besar. Turun menjadi 8. Kita mentokkan tapi kita kurangi sedikit.
3,7. Jadi kita simpulkan potensio masih berfungsi. Kemudian kita mau mengecek relay. Nah, sebelum kita mau mengukur atau mengecek dengan memberi tegangan pada relay, kita perlu tahu dulu berapa besar tegangan dari tegangan kerja relay ini. Nah, di sini relaynya 10 ampere, 30 volt DC, 5 ampere, 80, 250. Nah, ini relaynya ada tertulis 12 volt DC. Nah, berarti tegangan kerja relay ini bisa 12 volt, bisa untuk AC-nya tahan sampai 10 ampere. Input penghubung AC-nya, jadi konektor penghubung AC-nya tahan 10 ampere. Lalu 10 ampere juga untuk 30 volt DC, 5 ampere untuk 80 ampere di 250. Jadi kuat relaynya, memang relay kuat. Nah, kita lihat bentuk skemanya. Nah, ini ada skemanya. Nah, ini ada spoolnya dan ini bagian relaynya, saklarnya. Nah, berarti kita coba beri tegangan di sini, kita lihat apakah relay akan bekerja. Nah, tegangan yang kita berikan adalah tegangan yang lebih kecil, jangan yang lebih besar, takut terbakar komponen yang lain. Kita kasih saja 5 volt. Mudah-mudahan bisa menggerakkan relay untuk mengetahui relay masih dalam kondisi normal. Nah, untuk mengetahui positif negatifnya, kita lihat dari skema rangkaian. Nah, kita lihat sebuah poin dari positif kapasitor tegangan. Nah, ini atau negatifnya dari poin yang pokoknya. Nah, ini positif, bisa kita lihat di sini poin positifnya. Kita lihat ke relay. Nah, ini dia, ini adalah positifnya. Nah, otomatis ini bisa dipakai sebagai negatifnya. Nah, sekarang kita coba apakah relay akan bergerak. Mudah-mudahan relaynya masih bagus. Nah, ini kita kasih ke positifnya. Satu lagi kita kasih kemari. Nah, ini kita coba yang satu, yang besar ini tidak bergerak. Kita coba yang kecil, apakah kurang tegangannya 5 volt tadi. Nah, ini yang satu lagi kita coba, ini positifnya. Positif negatifnya, ini positif negatif. Nah, yang satunya ini bergerak, artinya relay masih bagus. Cuma yang ini yang nggak bergerak. Nah, kita coba cari tegangan yang lebih besar atau mendekati 12 volt. Kita coba pakai adaptor Huawei 12 volt 1,5 ampere. Nah, setelah kita beri tegangan, kita hubungkan ke listrik, maka relay ini kita coba lagi. Ini positif dan ini negatif. Kita balik. Kita mau mendengar suara relaynya. Nah, Anda lihat suaranya, artinya relay ini dalam kondisi yang bagus. Tadi kita beri tegangan 5 volt tidak cukup, butuh 5 volt. Dua-dua relay ini kondisinya masih bagus. Nah, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan secara cepat. Nah, kalau tidak ketemu mungkin perlu diulang lagi untuk diperiksa. Lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan bagian vitalnya yang lain. Bagian pentingnya adalah termistor. Ini negatif termistor atau NTC.
Nah, apa beda NTC dengan PTC nanti kita bahas pada video selanjutnya. Nah, ini kita ukur saja apakah ada perubahan nilai resistansi akibat dari perubahan temperatur yang mengenai sensor termistor atau NTC sehingga nilai resistansinya kurang. Nah, kalau nilai resistansi itu berkurang, maka NTC ini bagus. Jadi berkurang atau bertambah akibat dari perubahan temperatur. Nah, itu menandakan NTC masih dalam kondisi bagus. Kita perhatikan warna kabel kuning. Nah, ini menandakan NTC. Kenapa tidak dibedakan warna salah satunya kuning atau ini putih supaya bisa bedakan mana kutubnya. Nah, tapi karena di sini karena termistor itu bukan tidak mempunyai polaritas, maka bisa dipakai warna yang sama. Oke, lalu kita mau ukur sebelum dipanaskan dengan korek. Kita ukur kondisi belum dipanaskan sesuai dengan temperatur ruang. Nilainya 1,6 kilo. Bisa Anda baca ya, agak susah membuat area untuk praktek begini. Ini berapa? 1,6 kilo. Nah, sekarang saya panaskan sedikit. Nah, kalau di kulkas itu bukan panas yang diterima, tetapi suhu dingin. Perubahan dingin itu menyebabkan NTC juga mempunyai nilai resistansi yang berubah. Ini saya panaskan sedikit saja. Oke, sudah ada perubahan sedikit panasnya. Lalu kita ukur lagi. Tadi 1,6. Nah, kalau sekarang berapa kira-kira? Nah, berubah nilainya menjadi 1,4. Dari 1,4. Nah, itu artinya NTC masih merespon, masih bisa menjadi sensor untuk membaca berapa derajat dari suhu yang diukur. Atau coba kita gunakan blower uap, kita kasih panas sedikit. Nah, ini saya pakai blower uap supaya tidak merusak medianya. Sekarang kita ukur. Nah, berubah menjadi 1,0. Nah, kita simpulkan saja NTC-nya masih dalam kondisi yang bagus. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika tentang bagaimana mencari kerusakan dari alat-alat yang penting pada pengatur atau pengontrol suhu kulkas tipe merek SAP. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.